Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, ini mau nanya. Tadi dikatakan bahwa untuk memahami bidang tauhid itu adalah salah satunya tauhid akan perbuatan, baik itu perbuatan kita sendiri maupun perbuatan orang lain, dan perbuatan baik dan yang atau perbuatan kurang baik itu semuanya digerakkan oleh Allah. Nah, ini permasalahannya, perbuatan yang kurang baik, misalnya kita melihat ada orang mabuk-mabukan, kemudian ada orang berjudi, kemudian ada orang berbuat maksiat. Nah, kita meyakini itu bahwa itu adalah semuanya dari Allah. Perbuatan itu kan digerakkan oleh Allah. Nah, sekarang bagaimana sikap kita untuk menyikapi atau melihat kondisi itu, mengarahkan pikiran kita untuk ke situ, bahwa kan itu kan perbuatannya kurang baik, tapi kita harus mengarahkan pemikiran kita bahwa itu semuanya digerakkan oleh Allah, atau bagaimana kita bersikap untuk melihat perbuatan-perbuatan itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Tadi kita bicarakan bahwa apapun yang kita perbuat atau yang kita lihat diperbuat oleh orang lain itu adalah perbuatan Allah. Ya. Bagaimana kalau orang melakukan satu tindakan atau perbuatan yang secara hukum salah, misalnya judi, maling, apakah itu juga perbuatan Allah dan bagaimana kita menyikapinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak pengurus Masjid Nur Iman beserta Bapak-bapak para pimpinan sepuh, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hari ini kita akan bicara tentang tauhid. Ya. Kita pahami tauhid itu adalah keesaan Allah. Sering kita mengatakan kita harus mentauhidkan Allah, atau kita harus bertauhid kepada Allah. Tapi apakah yang dimaksud dengan kita bertauhid kepada Allah? Ini yang akan kita coba untuk membahasnya. Allah itu sebenarnya sudah tauhid, sudah esa. Jadi kita tidak perlu lagi mengesahkan. Jadi kita tidak perlu untuk mengesahkan Allah, karena memang Allah itu sudah esa. Yang kita lakukan adalah mengaitkan keyakinan kita kepada keesaan Allah. Ini saya pikir yang dimaksud dengan bertauhid kepada Allah. Jadi mengaitkan keyakinan kita kepada keesaan Allah. Lawan daripada tauhid itu syirik. Kita disuruh dan harus bertauhid.
Sebab kalau syirik sudah jelas dosa yang tak berampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya, tetapi Allah akan mengampuni dosa orang yang tidak mempersekutukannya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi jelas bagi kita bahwa kalau syirik itu sudah dosa yang tak berampun. Kalau orang maling masih bisa diampuni. Orang judi masih bisa diampuni. Itu dosa yang bisa diampuni. Tapi kalau syirik udah dosa yang tak diampuni. Satu-satunya jalan untuk melepaskan diri dari syirik itu adalah tauhid. Jadi maksudnya kalau orang maling kan melakukan kesalahan. Sekali dia berbuat, sekali berdosa. 2 kali dia berbuat, 2 kali berdosa. Orang judi juga begitu. Gitu. Dia berbuat judi, dia dosa. Dia berbuat zina, dia dosa. Jadi itu masih bisa diampuni. Karena sekarang dia berbuat, besok dia belum tentu dia berbuat. Ada. Sekarang dia berjudi, besok belum tentu berjudi. Itu perbuatan. Tapi kalau syirik itu kan keyakinan. Ya. Itu yang tak bisa diampuni. Jalannya tinggalkan kesyirikan untuk duduk di tauhid. Ya, itu baru bisa. Ya. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara kita untuk bertauhid atau untuk mengaitkan keyakinan kita itu kepada keesaan Allah. Sebab bagaimanapun amal perbuatan yang kita lakukan sebanyak apapun, kalau memang kita masih syirik, itu sudah jelas itu bertentangan, tidak diterima. Payah kita beramal secara lahiriah, tetapi hati kita masih syirik. Kalau seperti itu, khawatirnya badan payah, hati susah. Perasaan kita sudah rajin betul, kita ibadah kepada Allah, nyatanya tak diterima. Ya. Kenapa? Karena kita mempersekutukan. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Ini yang harus kita benahi. Ya. Jangan sampai kita bagus syariatnya, tetapi keyakinan kita masih syirik. Sebab syirik itu ada dua macam. Ada namanya syirik jali, ada namanya syirik khafi. Kalau syirik jali itu syirik yang terang-terangan, yang nyata. Nyembah patung, gitu ya. Nyembah matahari, nyembah api. Pokoknya ada kenyataannya membuat sesembahan atau membuat peribadatan selain kepada Allah. Nah, insya Allah kita yang sudah paham itu syirik tidak akan kita lakukan. Ya, kita nggak akan mau menyembah patung karena kita tahu betul itu adalah syirik. Kita tidak mau menyembah berhala, matahari, menyembah api. Ya, karena kita tahu itu sudah ada perbuatan syirik. Tetapi yang paling ditakuti itu adalah syirik khafi. Itu yang paling ditakuti. Dia ada tapi tak terasa. Nah, syirik khafi itu kata Rasul tidak ubahnya seperti
semut hitam berjalan di atas batu hitam di malam gelap gulita. Udahlah semutnya hitam, jalannya di atas batu hitam di malam gelap gulita. Masya Allah. Ini tak tampak sama sekali, tetapi ada. Jadi sedikit saja melenceng dari keesaan Allah, itu sudah syirik. Banyak ayat yang bicara tentang tauhid atau supaya kita tidak tergelincir kepada syirik tadi. Antara lain itu sudah saya baca di awal tadi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, liqa'a rabbih, yang ingin ketemu Allah, yang ingin berjumpa Allah, falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan persekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun juga. Nah, di sini seringkali masuk ke syirik khafinya itu, Pak. Jadi ayatnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan persekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun juga. Nah, makanya kalau kita bicara tentang iman, ya, mungkin sudah agak sering kita bicarakan. Ada 3 tingkatan. Ada tingkatan iman. Ada iman mubtadi, ada iman mutawassit, ada iman muntahi. Atau istilah saya ada imannya anak-anak, ada imannya orang dewasa, ada imannya orang tua. Orang tua ruh, Pak. Bukan orang tua jasad. Ya. Imannya anak-anak percaya Allah itu ada. Percaya Allah itu melihat. Percaya Allah itu mendengar. Itu sudah beriman. Tapi ini untuk tingkatan mubtadi. Naik kepada tingkat mutawassit, bukan hanya sekedar percaya Allah itu ada, tapi merasa bersama Allah. Merasa dilihat Allah. Merasa didengar Allah. Jadi sudah mulai ada peningkatan. Kalau yang pertama baru hanya percaya Allah melihat. Tapi belum tentu yang bersangkutan merasa dilihat. Ya. Kalau yang pertama yakin dia, percaya dia kalau Allah itu mendengar. Tapi yang bersangkutan belum tentu merasa didengar. Tapi kalau yang kedua tadi sudah mulai merasa didengar Allah. Merasa dilihat Allah, merasa bersama Allah. Untuk tingkat ini atau tingkat maqam ini, kalau dipandang dari sudut iman muntahi atau imannya orang tua, ini dua-duanya masih syirik kan? Nah,
masih dalam kategori syirik. Kenapa syirik? Dua-duanya masih mendua. Di satu sisi dia merasa ada, tapi di sisi lain dia yakini bahwa Allah itu ada. Jadi berarti dua yang ada. Ya. Ada Allah, ada kita. Merasa didengar Allah, dua yang mendengar. Ya. Ada Allah, ada kita. Merasa bersama Allah, ada dua wujud. Allah ada, kita ada. Nah, ini namanya masih syirik, masih mendua. Boleh jadi syariatnya bagus, tetapi keyakinannya masih syirik. Nah, kira-kira bisa diterima tidak amal yang begini nih? Salatnya rajin, puasanya rajin, tetapi di dalam hatinya itu masih mendua. Nah, khawatirnya perasaan kita sudah benar, tetapi kenyataannya masih salah. Nah, ini yang harus kita benahi. Jadi yang kita benahi itu, yang pertama kita membenahi pekerjaannya, yang kedua kita membenahi keyakinannya. Nah, kalau membenahi pekerjaannya, amalnya, itu urusan syariat. Tapi kalau membenahi keyakinannya, ini urusan hakikat, urusan ke dalam. Makanya dua-duanya itu syariat dan hakikat, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau betul ingin ketemu Allah. Contohnya kita tadi sholat. Ya. Dan kita alhamdulillah sudah sering lakukan itu. Ini sekedar untuk evaluasi diri saja. Kata Allah, aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Atau man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dua. Kemudian yang ketiga, as-shalah mi'rajul mu'minin, kata Nabi. Ingatkah kita kepada Allah pada saat kita sholat tadi? Yang kita ingat itu namanya atau yang bernama? Yang kita ingat itu hukum-hukumnya atau yang membuat hukum? Ini sah, ini batal, ini wajib, ini sunnah. Ini bacaan, ini wajib, bacaan ini sunnah. Ini hukum-hukumnya. Yang Allah perintahkan itu ingat Allahnya. Nah, ketika ingat Allahnya itu namanya atau yang bernama. Kalau yang nama itu sebutan. Allah nama sebutan. Sudahkah kita paham siapa yang bernama itu? Nah, sebab yang diingat itu bukan nama, tapi yang bernama Allah. Zat yang bernama Allah. Jadi kalau kita melakukan satu amaliyah, kata Allah, kalau ingin berjumpa dengan Allah, hendaklah kita lakukan amal soleh. Satu, syaratnya kalau ingin berjumpa Allah, lakukan amal soleh.
Yang kedua, jangan persekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, maka saya bilang tadi, mungkin saja amal kita benar, tetapi keyakinan kita masih bersekutu. Nanti amalnya ditolak. Sebab syarat utamanya itu jangan bersekutu tadi, jangan syirik. Itu utama. Jadi apapun amalan atau perbuatan atau ilmu yang bertentangan dengan akidah itu harus ditinggalkan. Kalau sudah bertentangan akidah. Jadi yang kita benahi itu dua. Jadi kita membenahi amal, yang kedua kita membenahi keyakinan. Nah, makanya dua-dua ini syariat dan hakikat, dua hal yang tidak boleh diabaikan. Ya, tidak boleh kita tingkat syariatnya bagus, tetapi tingkat hakikatnya salah. Tidak mau begitu. Nah, soal yang menentukan betul itu adalah keyakinannya itu, tingkat hakikatnya. Sudah bagus amalnya, tapi kalau masih syirik, udah jelas itu ditolak. Nah, bagaimana kita memahami tentang tauhid ini? Tadi sudah saya katakan, merasa ada saja kita itu sudah masuk kepada jurang syirik. Ya, ini tingkat muntahi. Sebab tingkat muntahi, imannya tingkat muntahi atau yang disebut imannya orang tua, saya bilang, tidak lagi merasa dilihat Allah, tidak lagi merasa didengar Allah, tidak lagi merasa bersama Allah. Justru yang dia rasakan adalah ketiadaan dirinya. Nah, ketika kita merasakan ketiadaan diri kita, maka yang ada hanya Allah. Nah, disitulah baru kita duduk di tauhidnya. Maka saya bilang tadi, yang namanya bertauhid artinya mengaitkan keyakinan kita kepada keesaan Allah. Hilangkan perasaan adanya kita untuk kita duduk kepada adanya Allah. Nah, ini kalau kita haluskan lagi, nah ini lebih runyam, artinya dalam artian lebih sulit. Tetapi harus kita masuk ke situ. Nah, kita sholat merasa kita yang sholat. Nah, itu masih mendua. Nah, pakai apa kita sholat? Fasilitas yang kita pakai itu semuanya milik Allah. Kita bisa berdiri karena kodratnya, kita ada kemauan untuk salat iradatnya, kita bisa baca ini dan itu ilmunya, kita bisa melihat basornya, kita bisa mendengar samaknya. Nah, sekarang kita akui itu punya kita. Nah, makanya masih tergolong syirik tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mau bicara tentang tauhid atau esa, ya, keesaan Allah, atau mengaitkan keyakinan kita kepada keesaan Allah, tentu kita pahami dari 4 bidang. Yang pertama tentang zatnya, yang kedua tentang sifatnya, yang ketiga tentang asma'nya, dan yang keempat tentang af'alnya. Nah, sehingga disebut dengan tauhid yang 4 bagian. Ada tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid
af'al. Nah, jadi kalau kita menelusuri bidang tauhid, ya di antaranya itu kita mesti duduk di 4 ini. Nah, sudahkah kita duduk di 4 bidang tauhid ini? Tauhid zat, zat itu dirinya Allah. Ya. Sifat, tauhid sifat, sifatnya Allah. Tauhid asma, nama. Tauhid af'al, perbuatan. Nah, kita coba mulai dari tauhid af'al dulu. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ini membutuhkan pemahaman dan keyakinan yang benar. Ya. Kalau kita betul-betul mau duduk di tauhid, lepas dari syirik. Nah. Sekarang kita lihat dulu dari tauhid af'al, perbuatan. Sudahkah kita merasakan ketika kita berbuat, merasakan itu perbuatan Allah atau perbuatan kita? Dan sudahkah kita memahami ketika kita melihat suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, yang kita pahami perbuatan Allah atau perbuatan hamba? Jadi ada 2. Yang pertama melekat kepada diri kita, yang kedua melekat kepada orang lain, artinya di luar diri kita. Ini tentang perbuatan. Yang melekat kepada diri kita, kita yang berbuat, kita yang sholat, kita yang bersedekah, kita yang bicara, kita yang melihat, kita yang mendengar. Nah, ketika perbuatan itu melekat kepada diri kita, masih terasa kitakah yang melakukan itu, atau sudah kita serahkan perbuatan itu perbuatan Allah? Kalau masih terasa kita yang berbuat, kita masih dalam lingkaran syirik. Nah, kita yang berbuat. Kenapa saya katakan kita masih lingkaran syirik? Karena masih mendua tadi. Nah, di satu sisi kita yakin Allah Maha Kuasa, tapi kita juga meyakini bahwa kita juga punya kuasa. Kuasa untuk berbuat. Ya, sedangkan kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan juga menjadikan apa yang kau berbuat. Nah, sekarang kita merasa kita berbuat. Nah, di sini letak syiriknya tadi. Udah jelas-jelas Allah sudah kasih tahu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan apa yang kau perbuat. Sekarang kita merasa kita yang berbuat. Ya, makanya kita masih dalam keadaan syirik tadi. Nah, bagaimana supaya kita tidak masuk kepada lingkaran syirik itu? Hilangkan perasaan kita, pengakuan kita bahwa kitalah yang berbuat. Maka duduklah di tauhid muntahi tadi. Merasakan ketiadaan diri kita yang ada Allah. Nah, bagaimana kita supaya bisa duduk di situ? Itu apa namanya? Ketika kita sendiri yang berbuat. Nah, langkah-langkahnya ya. Pertama, kata Rasul, mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Nah, mati maksudnya di sini bukan mati jasmani, tapi mati maknawi. Ya, jadi bukan mati hakiki, tapi bukan mati yang sebenarnya dalam artian pisah nyawa dengan tubuh, tetapi mati secara makna. Mematikan keakuan diri.
ngaku-ngaku kita yang punya, ngaku-ngaku kita yang kuasa, ngaku-ngaku kita yang berbuat. Nah, keakuan-keakuan kita itu kita singkirkan. Nah, untuk menyingkirkan itu tidak ada cara lain kecuali kita mengkaji melalui kajian tauhid dan tasawuf, kajian hakikat. Nah, tidak mungkin kita akan bisa sempurna tauhid kita tanpa kita mengkaji tasawuf. Maka tasawuf itu sangat-sangat perlu. Jangan pernah kita merasa ilmu tasawuf itu hanya ilmu tambahan, ilmu sampingan, bukan. Menurut saya ilmu pokok, Pak. Ya. Akan sangat tidak berarti syariatnya kalau dibarengi dengan syirik. Ya. Oleh karena itulah maka kita perlu benahi keyakinan kita itu tadi. Itu yang melekat kepada perbuatan atau yang ke diri kita sendiri. Jadi menghilangkan perasaan adanya kita. Jadi matikan dulu ya apa yang keakuan kita tadi. Jadi yang dimatikan itu adalah keakuan diri. Kalau kita masih merasakan ada, nah itu masih kita dalam keadaan syirik tadi. Nah, karena hakikatnya kita ini atau manusia ini, hidup kita ini kan ibarat kita mati, tidur ya. Al-insan niyamun fa idza mata intabahu. Manusia itu pada hakikatnya sekarang ini adalah tidur. Tidur kan adiknya mati, sama-sama nggak tahu. Ya, ketika dia bangun, ketika dia sudah terbangun, barulah dia hidup, ya, barulah dia terjaga. Jadi ibaratnya kita ini dalam keadaan tidur. Ya. Nah, ketika kita bangun dari tidur kita, nah, disitulah ibaratnya kita baru hidup. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, ya, matikan keakuan, matikan nafsu. Orang yang hidup, ya masih hidup, tubuhnya masih hidup. Tapi dia masih bergelimang dengan nafsunya. Ya. Dia tidak mau untuk menelusuri lebih jauh tentang ketuhanannya. Tapi dia masih sibuk dengan urusan dunianya, urusan hartanya, urusan jabatannya, urusan pangkatnya, dan lain sebagainya lah. Sehingga dia tidak terarah kepada keesaan Allah tadi. Nah, itulah orang yang tidur. Nyaman dia dengan tidurnya. Badannya masih hidup, tapi ibaratnya orang tidur. Nah, kapan dia terbangun? Ketika dia tersadarkan bahwa dia harus menghilangkan keadaan nafsunya atau keakuannya, sehingga dia duduk di keesaan Allah tadi. Nah, lalu yang kedua Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan di luar diri kita. Nah, kita melihat ada perbuatan orang lain. Apakah itu perbuatan baik ataukah perbuatan buruk? Bagaimana kita menangkap bahwa semua perbuatan itu adalah perbuatan Allah? Tidak ada perbuatan makhluk. Kalau masih kita melihat itu adalah perbuatan makhluk, itu masih juga duduk di syirik juga. Nah, karena itu perbuatan ini Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kalau menurut Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, itu perbuatan itu bisa disebut dengan mubasyarah, dia bisa disebut dengan tawallud. Nah, kalau mubasyarah, misalnya kita nulis, ya,
Kita nulis misalnya, sebenarnya kita yang menulis untuk memindahkan ide kita kepada sebuah tulisan yang bisa dibaca melalui sebuah pena. Nah, sekarang kita yang menulis atau pena yang menulis? Nah, ini namanya mubasyarah. Pena tidak akan bergerak kalau tidak kita gerakkan. Jadi yang membuat adanya tulisan itu sebenarnya pena. Tapi pena itu tidak akan bisa bergerak kalau tidak kita gerakkan. Maka perbuatan ini disebut mubasyarah. Bersamaan. Nah, yang kedua tawallud. Tawallud itu artinya melahirkan. Misalnya kita melemparkan batu untuk menjatuhkan sebuah biji mangga, sebuah buah. Nah, satu biji mangga. Ada batang mangga, lalu kemudian mangga ini berbuah lebat. Nah, kita ingin satu biji mangga, lalu kita lempar dengan batu. Ya. Tugas kita kan melemparkan batu. Setelah lepas dari tangan kita kan kita tidak bisa mengendalikannya lagi. Pada saat kita lemparkan, ternyata kena batang mangga. Bukannya ke atas, ya, tapi kena batang mangga. Kebetulan ada orang yang berdiri dekat batang itu, batunya mantul, kena kepala orang, sampai bocor kepala orang. Nah, kita yang membocorkan kepalanya atau siapa nih? Tugas kita kan cuma melemparkan batu. Sudah lepas di tangan kita kan kita sudah nggak tahu lagi, nggak bisa kita kendalikan lagi. Tapi kenyataannya lemparan kita justru mengenai batang mangga, karena batang yang terkena batunya mantul kena kepala orang. Kayak dulu ada cerita orang lempar jamarat, Pak, menunaikan ibadah haji. Ketika dia melontar di Mina, ya, jadi kan kalau di Mina itu kan ada batas, ya, ada batas apa dinding itu di tengah sumur itu. Jadi dari belakang kuat betul melemparkan batu, tak dilemparkannya, mantul batu itu kena mata orang, pecah matanya. Nah, ini kita yang melemparkan batu, tapi ternyata batunya yang mengenai mata orang. Yang salah siapa? Batu yang salah apa kita yang salah? Ya. Nah, kalau kita yang salah, kita nggak pernah sengaja mau melempar mata orang, enggak. Yang kita lemparkan batu untuk melaksanakan jamarat tadi, atau yang kita lemparkan tadi batu untuk menjatuhkan buah mangga. Tapi kenyataannya kena batang, akhirnya mengenai kepala orang atau kena mata orang. Ini namanya tawallud. Ya. Jadi kita hanya melemparkan, tapi setelah lepas dari tangan kita, kita sudah tidak punya kemampuan untuk mengendalikannya lagi. Terlahirkan. Baik perbuatan secara mubasyarah maupun perbuatan secara tawallud, itu semuanya adalah perbuatan Allah. Nah, bagaimana kita menangkap dengan hati kita apapun yang terjadi, apapun yang dibuat oleh makhluk, itu adalah perbuatan Allah. Nah, lahirnya hamba yang melakukan, tetapi sebenarnya Allah lah yang berbuat. Ini yang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan apa yang kau perbuat. Nah, kalau masih terasa kita yang berbuat satu, atau masih terpandangkan oleh kita makhluk yang berbuat, itu masih syirik, Pak. Nah, ini makanya sebenarnya halus sekali. Ya. Walaupun sebesar biji zarrah sekalipun keyakinan kita ada perbuatan hamba, itu syirik.
Nah, ini tidak gampang Bapak Ibu untuk bersih dari syirik itu. Ya, walaupun hanya sebesar biji-biji zarrah, keyakinan kita ada perbuatan hamba di situ, itu masih syirik. Nah, bagaimana supaya tidak terjerumus ke jurang syirik itu? Melepaskan pandangan mata hati, pandangan keyakinan kita bahwa tak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Nah, kalau masih melekat di hati kita keyakinan kita ada perbuatan lain daripada perbuatan Allah, itu masih syirik. Makanya walaupun kita benar melakukan syariat secara lahiriahnya, tapi kalau keyakinannya masih syirik, khawatir Pak. Ya, badan payah, hati susah. Perasaan kita sudah mau masuk surga bulat-bulat, enggak tahunya ditolak. Ini jugalah yang terkisahkan, ada seorang hamba yang rajin betul sholatnya. Sampai-sampai sejadahnya dari batu yang lebar. Saking seringnya batu sejadah itu, batu-batu yang lebar itu digunakan untuk ibadah, untuk sholat, sampai-sampai sudah cekung. Tentang dahinya sudah cekung, tentang lututnya sudah cekung. Bayangkan saja batu yang keras begitu bisa cekung digunakan untuk ibadah. Artinya sudah nemen benar kan ibadahnya itu. Sehingga dia sudah yakin betul mau masuk surga bulat-bulat. Nah, ketika ajalnya datang, Israel pun datang untuk mencabut nyawanya. Orang ini bertanya, Israel, kamu datang ke saya untuk silaturahim atau mencabut nyawaku? Saya diperintahkan Allah untuk mencabut nyawamu. Israel, sebelum kau mencabut nyawaku, coba tanyakan dulu kepada Allah. Nanti kalau saya sudah mati nanti, surga tingkat berapa tempat saya? Allah Maha tahu. Israel pun sampaikan. Dijawab oleh Allah, kalau dia sudah mati, tempatnya neraka tingkat 7. Bukan surga tingkat 7, Pak, neraka tingkat 7. Proteslah orang ini. Ya Allah, kenapa tempat saya neraka tingkat 7, sedangkan saya begitu banyak lakukan ibadah? Dijawab oleh Allah, kamu itu beribadah bukan karena aku, tapi karena surga aku. Surga itu makhluk aku. Kamu gak kenal aku enggak? Nah, ini yang saya katakan tadi, khawatir. Ya dah. Syariatnya sudah bagus, tetapi di dalamnya rusak, ditolak semua. Nah, udah begitu nemen sampai cekung batu itu, nyatanya neraka tingkat 7. Kenapa? Karena akidahnya salah. Nah, inilah bagaimana kita membenahi akidah kita. Ya, bagaimana supaya kita duduk di tauhid sehingga tidak lagi merasakan keakuan tadi. Banyak betul perintah Allah untuk kita melepaskan keakuan itu. Antara lain, bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu, sudah Allah berikan pada kita sebelum ajalmu datang. Nah, ini kan serahkan dulu. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Serahkan apa yang sudah kami berikan kepadamu. Apa yang kami pinjamkan kepadamu itu serahkan, infakkan. Kadang-kadang kita ini memahami infak itu cuma duit aja ya. Ya. Allah sudah jelaskan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang kami pinjamkan padamu itu
Kenapa? Apa yang kita pakai kan pinjaman semua. Mata melihat itu pinjaman basar Allah, telinga mendengar itu pinjaman samanya Allah. Nah pinjaman semua, nah pinjaman itu balikan sebelum ajal tiba gitu. Kalau sampai ajal kita tiba, pinjaman tak dikembalikan, nah ini repot ini dituntut nih Pak. Mana pinjaman itu? Ya nah. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali ke sini. Jadi bagaimana kita duduk di tauhid af'al ini? Apa yang terpandang oleh mata zahir ini tangkap dengan mata batin, dengan hati kita. Bahwa apa yang diperbuat, baik kita sendiri yang melakukan maupun yang dilakukan oleh orang lain, pandanglah itu adalah perbuatan Allah, bukan perbuatan hamba. Nah, sebab kita ini atau hamba ini hakikatnya tidak ada. Nah, hakikatnya. Cuman kita ini Bapak Ibu yang saya hormati seringkali dikelirukan oleh bentuk dan rupa. Ya. Kita dikelirukan oleh bentuk. Kita dikelirukan oleh rupa. Sehingga apa yang sebenarnya di balik bentuk dan rupa itu tak kita pahami. Misalnya ini gelas. Sekarang namanya gelas. Ya. Gelas ini bentuknya seperti ini. Kita katakan ini gelas. Tahukah kita asalnya gelas ini? Ya. Ini dari kaca, dari beling. Tapi kita tidak melihat belingnya, tak melihat kacanya, kita lihat gelas. Bagaimana supaya kita bisa melihat beling atau melihat gelas kaca, tidak lagi melihat gelas? Hancurkan dulu gelasnya ini Pak. Bentuk gelasnya hancurin. Nah kalau bentuk gelasnya sudah hancur, yang terlihat kaca itulah. Kalau masih duduk seperti ini, kita kadang-kadang tak menampakkan kaca, karena yang kita lihat bentuk. Nah begitulah kita nih. Ya, kita ini yang kita lihat itu bentuk. Ya, ini yang sering kali kita terkelirukan. Hancurkan dulu bentuknya ini, baru nampak yang aslinya. Hancurkan dulu diri kita ini, tenggelamkan dulu diri kita ini, hilangkan dulu diri kita ini, barulah kelihatan aslinya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, man nazara syai'an wa lam yarallahu fi fanadru batil. Siapa orang memandang sesuatu yang dia tidak melihat adanya Allah di sesuatu yang dia pandang, itu adalah pandangan sia-sia belaka. Nah itu Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita kembali kepada tauhid af'al. Ini dulu, nanti baru kita masuk kepada tauhid sifat, tauhid asma, tauhid zat. Tapi satu ini dulu. Nah, bagaimana kita memandang semua perbuatan? Apakah yang kita sendiri yang memperbuatnya, ataukah perbuatan yang dilakukan oleh orang lain? Maka semuanya itu adalah perbuatan Allah. Tidak ada lagi tersangkut dengan perbuatan hamba. Sebesar zarrah saja ada ketersangkutan perbuatan hamba, itu masih syirik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Namun sebelum kita akhiri, ya kalau ada yang mau bertanya dulu silakan. Suaranya kedengaran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, ini mau nanya. Tadi dikatakan bahwa untuk memahami bidang tauhid itu adalah salah satunya tauhid apa perbuatan, baik itu perbuatan kita sendiri maupun perbuatan orang lain, dan perbuatan baik dan yang atau perbuatan kurang baik itu semuanya digerakkan oleh Allah. Nah, ini permasalahannya, perbuatan yang kurang baik, misalnya kita melihat ada orang mabuk-mabukan, kemudian ada orang berjudi, kemudian ada orang berbuat maksiat. Nah, kita meyakini itu bahwa itu adalah semuanya dari Allah. Perbuatan itu kan digerakkan oleh Allah. Nah, sekarang bagaimana sikap kita untuk menyikapi atau melihat kondisi itu, mengarahkan pikiran kita untuk ke situ, bahwa kan itu kan perbuatannya kurang baik, tapi kita masih harus mengarahkan pemikiran kita bahwa itu semuanya digerakkan oleh Allah. Atau bagaimana kita bersikap untuk melihat perbuatan-perbuatan itu. Mohon penjelasan. Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Tadi kita bicarakan bahwa apapun yang kita perbuat atau yang kita lihat diperbuat oleh orang lain itu adalah perbuatan Allah. Ya. Bagaimana kalau orang melakukan satu tindakan atau perbuatan yang secara hukum salah, misalnya judi, maling, apakah itu juga perbuatan Allah dan bagaimana kita menyikapinya? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang pertama kita dudukkan dulu. Tauhid itu keyakinan, bukan perbuatan. Ya. Jadi tauhid itu adalah keyakinan hati. Nah, ketika sudah masuk kepada perbuatan zahir, itu sudah ranahnya ranah syariat. Jadi apapun yang diperbuat, baik ataupun buruk, itu dalam keyakinan kita, dalam pandangan kita, itu adalah perbuatan Allah. Itu tidak boleh bergeser dari situ. Ya, kenapa? La tataharrak illa biiznillah. Tak satu pun bisa bergerak tanpa izin Allah. Berarti Allah itulah yang menggerakkan untuk orang itu berbuat salah, berbuat judi, berbuat maling, ya, berbuat maksiat. Ya. Nah, kalau persoalan yang menggerakkan itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Sedikit saja ada keyakinan kita, ada kekuatan lain di luar Allah, itu masih masuk syirik. Ya, itu dalam kita memahami keyakinan. Sekarang kita melihat ada kenyataan perbuatan. Ya. Nah, ketika kita melihat ada perbuatan yang salah, karena memang Allah sudah menetapkan itu salah. Kan judi kan nggak boleh, maling kan nggak boleh. Ini sudah jadi perbuatan salah. Nah, yang salah itu mesti diluruskan supaya dia tidak salah. Nah, bagaimana meluruskan itu, kata ya. Nah, makanya ada hukum-hukum, ada yang salah diberi dosa, atau yang melakukan tindakan-tindakan salah. Kita yang melihatnya, karena ini koridornya koridor syariat, maka kita berlaku syariat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi. Siapa orang di antara kamu yang melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia cegah dengan tangan. Kalau tak sanggup, pakai lisan. Kalau juga tak sanggup, pakai hati. Ini koridor di dalam melihat satu perbuatan. Tapi meyakini perbuatan itu adalah perbuatan Allah, itu bagian tauhid, bagian keyakinan. Tapi melihat satu perbuatan yang secara nyata salah menurut aturan, ya, itu mesti diluruskan supaya dia tidak salah. Siapa yang meluruskan itu?
Kata Nabi, siapa orang melihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan. Apa itu tangan? Kekuasaan. Maka yang punya kewenangan itu bertindak. Mulai dari presiden sampai ke RT, itu yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan. Ya dah. Bikinlah aturan supaya orang tidak judi. Bikinlah peraturan supaya yang judi itu bisa dihukum. Ya dah. Nah, ini namanya aturan. Itu punya kuasa. Yang kedua, kalau kita tidak sanggup, artinya tidak punya kewenangan, pabilisani dengan lisan. Ini porsinya para ulama, para kiai, para ustadz, pada jurnalis. Kalau kita pun tidak punya kemampuan dengan itu, pakai hati. Tidak setuju dengan perbuatan salah itu, kita menghindar, menjauh dari perbuatan salah. Ini koridornya koridor syariat. Ya, jadi ketika dia bicara syariat, berlaku hukum untuk meluruskan, gitu ya. Nah, karena Allah sudah melarang itu. Nah, sekarang ada yang bertindak. Nah, bagaimana meluruskan perbuatan supaya tidak salah, gitu ya. Ya, karena Allah sudah melarang judi, Allah sudah melarang zina, Allah sudah melarang maling. Nah, ketika orang melakukan tindakan-tindakan yang salah, nah perlu diluruskan. Jadi jangan pula kita apatis, itu kan Allah yang menggerakkan dia berbuat salah, ya nggak apa-apa, biarin aja, nggak bisa. Ada ya. Kenapa? Karena itu sudah berlaku di koridor syariat, Bapak Ibu. Kalau kita bicara akidah, keyakinan, kalau keyakinan hati itu sedikit pun tidak boleh kita melihat itu ada perbuatan hamba di situ. Makanya dalam kajian tasawuf ada yang bentuknya bagus, isinya bagus, seperti sholat, iman, sedekah. Ya, bentuknya bagus, isinya bagus. Kenapa bentuknya bagus? Karena Allah yang menyuruh. Isinya bagus karena Allah yang menggerakkan. Ada yang bentuknya jelek, isinya bagus, maling misalnya, judi misalnya. Ada bentuknya jelek karena memang dilarang. Isinya bagus karena Allah yang menggerakkan. Nah, jadi kita pisah dulu mana koridor di dalam, mana yang di luar. Nah, ketika kita masuk dalam akidah itu di dalam keyakinan hati. Tapi begitu sudah muncul ke syariat, nah berlaku hukum. Nah, untuk meluruskan itu makanya ada sifat Allah itu kan, ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Ar-Rahim, ada sifat Al-Muluk, ada sifat Jabbar, ada sifat Mutakabbir. Nah, ini kan mesti kita gunakan itu sifat itu. Ada saatnya kita mesti berlemah lembut, dalam artian kita memberi nasihat supaya orang bisa menyadari. Tapi ada saatnya Jabbarul Mutakabbir harus digunakan. Ya, meluruskan itu, gitu ya. Tidak semuanya harus lemah lembut, Pak. Ya, ada saatnya Ar-Rahman dan Rahim yang dipakai untuk menegakkan akidah itu. Tapi ada saatnya Jabbarul Mutakabbir. Ada saatnya Al-Muluk, ya. Ini senternya sudah terang. Ya. Jadi pas benar ini. Itu Allah yang berkehendak. Kalau senternya sudah nyala begini, ini alamat berhenti dulu. Allah yang berkehendak, Bu ya. Jadi saya kira demikian, Bu ya. Jadi kita pilih itu mana bagian syariat, mana bagian akidah, ya. Nah, tapi di dalam tidak boleh bergeser sedikit pun. Tapi di dalam syariat mesti berlaku hukum, Pak. Nah, jangan loss itu. Kalau loss itu nanti bebas semua ya susah juga. Baik, ya saya kira cukup demikian. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.